Perkenalkan, nama saya Matthew Christian Panggabean, dan pada video kali ini saya akan membandingkan dua karya sastra dari dua negara yang berbeda, yaitu novel Norwegian Wood karya Haruki Murakami dari Jepang dan novel Pride Prejudice karya Jane Austen dari Inggris. Saya akan menjelaskan alur cerita dari kedua novel tersebut secara rinci, kemudian membandingkan perbedaan dan persamaan yang terdapat di dalamnya. Selain itu, saya juga akan menganalisis kedua karya sastra ini melalui beberapa aspek, seperti aspek sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, serta nilai-nilai kehidupan yang tergandung dalam cerita. Yang pertama ialah alur cerita dari novel Norwegian Wood. Cerita dimulai ketika Toru Watanabe, tokoh utama dalam novel, sedang berada di dalam pesawat menuju Jerman. Saat mendengar lagu Norwegian Wood dari The Beatles, ia teringat kembali pada masa mudanya yang penuh dengan kenangan, cinta, dan kehilangan. Toru adalah seorang mahasiswa yang tinggal di Tokyo pada akhir tahun 1960-an. Ia memiliki seorang sahabat dekat bernama Kizuki. Persahabatan mereka sangat erat sejak kecil. Namun, kehidupan Toru berubah secara drastis ketika Kizuki secara tiba-tiba mengakhiri hidupnya. Kejadian tersebut meninggalkan luka yang mendalam bagi Toru, dan juga bagi Naoko, yaitu kekasih Kizuki. Karena sama-sama merasakan kehilangan yang besar, Toru dan Naoko menjadi semakin dekat. Mereka sering berjalan bersama dan berbagi cerita mengenai kenangan mereka dengan Kizuki. Hubungan mereka perlahan berkembang menjadi hubungan yang lebih dalam. Akan tetapi, Naoko mengalami tekanan mental yang sangat berat akibat kematian Kizuki, dan berbagai masalah pribadi yang menghantuinya sejak lama. Ketika berusia 20 tahun, Naoko memutuskan untuk tinggal di sebuah pusat rehabilitasi yang terletak jauh di pegunungan. Tempat tersebut digunakan untuk membantu orang-orang yang mengalami gangguan emosional dan psikologis. Meskipun terpisah jarak, Toru tetap berusaha menjaga hubungan mereka dengan mengirim surat dan sesekali mengunjungi Naoko. Di tengah kesibukan yang sebagai mahasiswa, Toru bertemu dengan Midori Kobayashi. Midori sangat berbeda dari Naoko. Ia ceria, energi, terbuka, dan memiliki pandangan hidup yang lebih optimis. Midori sering mengajak Toru berbicara, bercanda, dan menikmati berbagai kegiatan sederhana bersama. Lambat laun, Toru mulai merasa nyaman berada di dekat Midori. Konflik utama muncul ketika Toru harus menghadapi kebingungan perasaannya sendiri. Di satu sisi, ia merasa bertanggung jawab dan masih mencintai Naoko. Namun di sisi lain, ia juga mulai mencintai Midori yang selalu hadir dalam kehidupannya. Pergulatan ini membuat Toru mengalami masa-masa yang sulit. Sementara itu, kondisi kesehatan mental Naoko tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Meskipun telah mendapatkan perawatan dan dukungan dari berbagai pihak, ia masih harus terus berjuang melawan trauma dan kesedihan yang mendalam. Lalu pada akhirnya Naoko pun meninggal dunia. Kabar tersebut membuat Toru sangat terpukul dan kehilangan arah hidupnya. Setelah kematian Naoko, Toru melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk menenangkan dirinya. Ia mencoba memahami arti dari kehidupan, cinta, dan kehilangan yang telah dialaminya. Dalam perjalanan tersebut, ia perlahan menyadari bahwa hidup harus terus berjalan meskipun dipenuhi rasa sakit dan kesedihan. Di akhir cerita, Toru berusaha menerima kenyataan dan membuat lembaran baru dalam hidupnya. Ia mulai mempertimbangkan masa depannya bersama Midori, meskipun masih dibayangi kenangan terhadap Naoko. Yang kedua ialah alur cerita dari novel Pride and Prejudice. Cerita berlangsung di pedesaan Inggris dan berpusat pada keluarga Bennet yang memiliki 5 orang anak perempuan. Pada masa itu, perempuan sangat bergantung pada pernikahan untuk memperoleh keamanan ekonomi dan status sosial. Tokoh utama dalam novel ini ialah Elizabeth Bennet, seorang perempuan cerdas, kritis, dan berani menyampaikan pendapatnya. Kehidupan keluarga Bennet mulai berubah ketika seorang pria kaya bernama Charles Bingley pindah ke daerah tempat mereka tinggal. Kedatangan Bingley menjadi perhatian masyarakat sekitar.
Dalam sebuah pesta, Bingley menunjukkan ketertarikannya kepada Jane Bennet, kakak dari Elizabeth yang dikenal cantik dan baik hati. Bersamaan dengan itu, hadir pula sahabat Bingley yang bernama Fitzwilliam Darcy, seorang pria kaya yang berasal dari keluarga terpandang. Pada pertemuan pertama, Darcy terlihat sombong dan enggan bergaul dengan masyarakat sekitar. Bahkan ia sempat meremehkan Elizabeth. Sikap tersebut membuat Elizabeth langsung tidak menyukainya, dan sejak saat itu, Elizabeth memiliki prasangka buruk terhadap Darcy. Selang beberapa waktu, Elizabeth bertemu dengan George Wickham, seorang perwira muda yang ramah dan pandai berbicara. Wickham menceritakan bahwa Darcy telah memperlakukannya dengan tidak adil. Tanpa mengetahui kebenaran yang sebenarnya, Elizabeth mempercayai cerita tersebut dan semakin membenci Darcy. Meskipun demikian, Darcy diam-diam mulai mengagumi kecerdasan dan kepribadian Elizabeth. Perasaan itu terus berkembang hingga akhirnya Darcy menyatakan cintanya kepada Elizabeth dan melamarnya. Namun, Elizabeth menolak lamaran tersebut karena masih menganggap Darcy sebagai pribadi yang arogan dan tidak bermoral. Penolakan itu menjadi titik balik dalam cerita. Darcy kemudian memberikan sebuah surat yang menjelaskan fakta-fakta yang selama ini tidak diketahui oleh Elizabeth. Dalam surat tersebut, Darcy menjelaskan alasan tindakannya terhadap Wickham serta campur tangannya dalam hubungan Jane dan Bingley. Setelah membaca surat tersebut, Elizabeth mulai menyadari bahwa penilaiannya selama ini mungkin keliru. Seiring berjalannya waktu, Elizabeth melihat perubahan dalam diri Darcy. Ia menjadi lebih rendah hati, ramah, dan peduli terhadap orang lain. Di sisi lain, Elizabeth juga mulai menyadari bahwa dirinya terlalu cepat menilai seseorang berdasarkan kesan pertama. Konflik kembali muncul ketika Lydia Bennet, adik dari Elizabeth, melarikan diri bersama Wickham. Peristiwa tersebut menimbulkan skandal besar yang mengancam reputasi keluarga Bennet. Tanpa sepengetahuan Elizabeth, Darcy membantu mencari pasangan tersebut dan mengatur pernikahan mereka agar nama baik keluarga Bennet dapat terselamatkan. Tindakan Darcy menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang bertanggung jawab dan tulus. Elizabeth semakin menghargai dan memahami karakter Darcy yang sebenarnya. Setelah berbagai kesalahpahaman berhasil diselesaikan, Bingley dan Jane akhirnya menikah. Tak lama kemudian, Darcy kembali dengan melamar Elizabeth, dan kali ini lamarannya diterima. Novel berakhir dengan pernikahan Elizabeth dan Darcy yang bahagia. Keduanya telah berhasil mengatasi kesombongan dan prasangka yang sebelumnya menghalangi hubungan mereka. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan dari kedua novel tersebut. Yang pertama ialah persamaan. Meskipun berasal dari negara dan periode waktu yang berbeda, kedua novel ini memiliki beberapa persamaan. Yang pertama, keduanya mengangkat tema cinta sebagai konflik utama dalam cerita. Thor Wanatabe dalam Norwegian Wood dan Elizabeth Bennet dalam Pride and Prejudice sama-sama mengalami perjalanan emosional yang membuat mereka memahami arti cinta dan kehidupan dengan lebih mendalam. Kedua tokoh utama mengalami perkembangan karakter. Thor belajar menerima kehilangan dan melanjutkan hidup setelah berbagai tragedi yang dialaminya. Sedangkan Elizabeth belajar untuk tidak menilai seseorang hanya berdasarkan kesan pertama dan prasangka. Lalu yang ketiga, kedua novel menggambarkan pengaruh lingkungan sosial terhadap kehidupan tokoh-tokohnya. Keputusan yang diambil oleh para tokoh tidak hanya dipengaruhi oleh perasaan pribadi, tetapi juga oleh kondisi masyarakat di sekitar mereka. Selanjutnya ialah pada perbedaan kedua novel ini. Perbedaan utama antara kedua novel ini terletak pada tema dan suasana cerita. Norwegian Wood lebih berfokus pada kesehatan mental, kehilangan, kesepian, dan pencarian jati diri. Suasana ceritanya cenderung melankolis dan emosional. Sebaliknya, Pride and Prejudice berfokus pada hubungan sosial, pernikahan,
status sosial, serta kesalahpahaman dalam hubungan antar manusia. Suasana ceritanya lebih ringan, romantis, dan diselingi humor serta kritik sosial. Selain itu, latar waktu kedua novel juga berbeda. Norwegian Wood berlatar di Jepang pada tahun 1960-an yang sedang mengalami perubahan sosial dan budaya. Sedangkan Pride and Prejudice berlatar di Inggris pada awal abad ke-19, ketika sistem kelas sosial masih sangat kuat. Lalu, analisis berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, aspek sosial. Dalam Norwegian Wood, masyarakat digambarkan sedang mengalami perubahan sosial yang cukup besar. Generasi muda mencari kebebasan berpikir dan menghadapi berbagai tekanan psikologis. Hubungan antar manusia seringkali digambarkan kompleks dan penuh kesepian. Sementara itu, Pride and Prejudice menunjukkan masyarakat Inggris yang sangat memperhatikan status sosial, reputasi keluarga, dan tata krama. Kehidupan sosial menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan seseorang, terutama perempuan. Yang kedua ialah aspek pendidikan. Pada Norwegian Wood, pendidikan terlihat melalui kehidupan kampus Toru dan teman-temannya. Kampus menjadi tempat mereka berkembang secara intelektual, sekaligus menentukan identitas diri. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana memperoleh ilmu, tetapi juga sebagai proses pendewasaan. Lalu di dalam Pride and Prejudice, pendidikan lebih berkaitan dengan pembentukan karakter, etika, dan keterampilan sosial. Pada masa itu, perempuan diharapkan memiliki kemampuan membaca, bermain musik, menari, dan berperilaku sopan agar dapat dianggap terdidik dan memiliki nilai dalam masyarakat. Yang ketiga ialah aspek ekonomi. Faktor ekonomi tidak menjadi faktor utama dalam Norwegian Wood. Sebagian besar konflik muncul dari masalah emosional dan psikologis para tokohnya. Sebaliknya, ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam Pride and Justice. Pernikahan seringkali dipandang sebagai cara untuk memperoleh keamanan finansial. Status ekonomi seseorang sangat memengaruhi kedudukan sosial dan peluang dalam kehidupan. Kelima ialah aspek psikologis. Aspek psikologis menjadi salah satu fokus utama dalam Norwegian Wood. Novel ini menggambarkan bagaimana rasanya kehilangan, trauma, dan kesepian dapat mengaruhi kondisi mental seseorang. Pada Pride and Prejudice, aspek psikologis lebih terlihat melalui perubahan cara berpikir Elizabeth dan Darcy. Konflik batin mereka berkaitan dengan kesombongan, prasangka, dan kemampuan untuk memahami orang lain secara lebih objektif. Lalu yang keempat ialah aspek budaya. Budaya Jepang dalam Norwegian Wood terlihat melalui sikap yang lebih tertutup dalam mengekspresikan perasaan, kecenderungan untuk merenungkan masalah secara mendalam, dan pentingnya refleksi diri. Budaya Inggris dalam Pride and Prejudice tercermin melalui aturan sosial yang ketat, tata krama yang ditunjung tinggi, serta pentingnya menjaga nama baik keluarga dalam masyarakat. Lalu yang terakhir ialah aspek nilai moral. Norwegian Wood mengajarkan pentingnya menerima kenyataan hidup, menghargai hubungan dengan orang lain, dan tetap melangkah maju setelah mengalami kehilangan. Sementara itu, Pride and Prejudice mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh menilai orang lain secara terburu-buru. Novel ini juga menekankan pentingnya kejujuran, kerendahan hati, dan kemampuan memperbaiki diri.